Nah, ini kita sudah bersama Pak siapa Pak? Perkenalkan di video Pak. Pak Win. Pak Winarno. Iya. Sang dikenal di grup-grup kita itu sebagai inseminator. Mantan inseminator. Mantan inseminator. Apa jeneng senior lah. Nah, ini teman-teman di luar sana pada mengenal inseminator yang senior itu adalah Pak Winarno. Nah, ini seperti yang kita tahu kemarin Pak Winarno ini kan di sapi potong, yaitu breedingnya sapi limusin, simental dan sebagainya Pak. Nah, seperti yang kita lihat sekarang kok beralih ke sapi perah seperti ini. Gimana Pak ceritanya? Boleh cerita sama kita? Ya. Apa ya kendala di sana di sapi potong itu kenapa terus coba atau beralih di sini itu boleh diceritakan Ya, sama baik. kita? Sebenarnya sama juga antara breeding sapi potong dan di persusuan. Cuma antara keduanya itu ada pilihan kemantapan. Kalau saya pikir untungnya itu sama juga, sama-sama menguntungkan. Cuma kenapa saya pilih sapi perah? Sapi perah itu di samping dapat pedet, kita otomatis dapat susunya. Jadi susu itu biar supaya bisa membantu untuk mencari makan mereka sendiri. Jadi mereka itu cari makan sendiri dari hasil susunya yang dihasilkan, sisanya masih buat orang yang piara gitu loh. Kalau di sapi potong kan cuma nunggu anaknya. Dan itu setahun sekali. Setahun sekali. Dan selama setahun itu saya pikir kalau nggak bisa memutar modal, akhirnya nanti bisa kekurangan biayanya. Modalnya pedot ya ini ya. Bisa induknya makan anak nanti. Makan anak. Kalau sapi perah kan ditopang susu. Itu pun tergantung dari cara perawatan dan butuh pengalaman. Berarti yang tak garis bawahi tadi, sapi perah ini bisa mencari makan sendiri. Ya, cari makan sendiri lewat susunya. Lewat susunya dijual terus untuk operasional. Dan sisanya masih ada sisa buat yang ngopeni. Gitu. Pedetnya nanti bonus akhir tahun nanti ya Pak. Bonus tahunan. Begini, kalau sapi potong itu untungnya kan setahun sekali. Kalau sapi perah itu ada penghasilan harian dan ada penghasilan tahunan. Penghasilan harian itu adalah sisa dari susu yang diproduksi itu, sedangkan tahunannya tetap sama ya dari hasil pedet yang dihasilkan. Saya kira itu. Apakah ada pertimbangan lain Pak Win kok memilih susu ini? Pandangan Pak Win di sana, apakah kebutuhan susu di Indonesia makin meningkat atau bagaimana? Mungkin punya pertimbangan lain? Saya pikir begini, kebutuhan susu saat ini semakin hari semakin tinggi, sedangkan produksi nasional kita katanya masih di bawah 30%. Sisanya yang 70 atau 60% sekian itu masih impor. Nah, kalau kita masih punya prospek ada potensi buat piara sapi, ngapain kita impor? Kita aja yang produksi, diawali dari diri sendiri. Karena apa? Kalau dulu yang minum susu itu cuma anak kecil, sekarang mulai anak kecil, kakaknya anak kecil, ibunya anak kecil, bapaknya sampai kakeknya anak kecil itu minum susu semua. Susu semua ya. Nah, otomatis mereka kan butuh bahan baku. Bahan bakunya dari ini. Jadi untuk peternak sapi susu itu masih potensinya sangat sangat luar biasa, sangat menjanjikan. Harga susu juga menggiurkan. Pak Win ini sudah berapa lama Pak Win beralih ke sapi perah ini? Berapa lama sih Pak? Saya baru saja, dulu pernah saya piara sapi perah, tapi beberapa tahun saya vakum karena kesibukan pekerjaan. Akhirnya setelah saat ini sudah mulai ada waktu luang, banyak kesempatan, jadi saya kembali menggeluti dunia persusuan lagi. Sebenarnya saya bukan orang baru, orang lama tapi orang baru wajah lama gitu. Orang baru di persapian susu ya, tentunya, tapi orang baru tapi wajah lama. Dulu saya merintis di sini tahun 90 sudah mulai. Tahun 90 mulai merintis sapi perah di Kecamatan Bantur sama Gondalegi. Nah, dengan
seiringnya waktu sampai sekarang ini produksinya di wilayah sini itu sekitar 15.000 liter per hari, dari antara dua koperasi, dua KUD, satu koperasi itu sekitar 15.000 liter per hari sekarang. 15.000 liter per hari. Itu setornya kemana Pak Win seperti ini? Nestle. Nestle. Nestle masih kerjasama dengan Nestle. Kita boleh tahu kalau stor ke Nestle itu berapa Pak harga susu ya kita dibeli Nestle berapa Pak? Kalau harga garis besarnya Nestle, aja. Harga Nestle ke KUD atau koperasi kita nggak tahu. Tapi petani Pak. Tapi rata-rata kita tahunya dari KUD atau koperasi. Kita harga susu kita itu dibeli dengan harga rata-rata kisaran 6.000 per liter sekarang. 6.000 ya Pak? Ya, 6.000 per liter. Kalau ini Pak, saya jadi pengen tahu ini Pak, operasional makanannya sapi, operasional sapi lah, makanan sampai perawatan satu ekor itu dengan susu hasilnya itu sisa berapa gitu Pak? Ya. Biaya operasional untuk sapi perah itu tergantung produksi yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi produksi susunya, dia akan butuh semakin banyak biaya operasional. Oh begitu. Ya. Karena begini, setiap ada peningkatan produksi susu, dia butuh asupan pakan dan pakan penguat konsentratnya lebih banyak. Kalau tidak demikian, maka susunya akan turun. Jadi artinya setiap meningkat produksinya, otomatis biaya pakannya harus ditambah. Jadi tidak sama antara satu sapi dengan sapi yang lain tuh. Tidak sama kebutuhannya nggak sama. Yang keluar susunya 12 liter itu kita rumus untuk pakan tambahnya 4 ditambah 4 liter. 4 untuk kebutuhan hidup, 4 liternya 4 kilonya itu untuk produksi susu supaya yang dihasilkan tidak segera tidak turun bisa stabil gitu. Kalau yang keluarnya 10 liter ya pakannya lebih sedikit lagi. Ya. Itu apakah setiap sapi dibedakan dengan apa sih kok beda-beda gitu, memang jenis sapinya atau umurnya atau apa Pak? Faktor umur, faktor jenis sapi, terus karakter sapi beda ya. Setiap individu itu beda ya Pak? Beda. Habis melahirkan sama bunting puncak produksi itu pada saat biasanya antara 1 bulan sampai 3 bulan setelah melahirkan tuh puncak produksinya. Seperti itu. Setelah itu turun produksinya. Jenengan sapi perah ini berapa bulan Pak? Ini saya selama 3 bulan. Mulai 3 bulan. Ini boleh dirasakan apa Pak? Apa yang sudah dirasakan ini dibandingkan dengan ini Pak? Breeding sapi potong. Nah ini yang pengen kita tahu Pak. Saya rasa lebih ringan di pengeluaran. Lebih ringan di pengeluaran. Nah seperti jadi, itu. Saat ini saya bisa dibantu untuk biaya pembelian pakannya dari hasil susu. Nah ini Pak, katanya ini Pak nyun sewu, kalau sapi perah itu penggaweannya koyok ganok mandeki lah intinya seperti itu. Kalau dibandingkan sapi potong, ini tanggapan Pak Win bagaimana Pak? Begini, kalau kepingin berhasil ya kita harus kerja keras. Di apapun, dunia pekerjaan apapun, kalau kita males ya nggak akan ada hasilnya gitu ya. Semakin kita sibuk, semakin kita kerja keras, semakin nampak hasilnya. Nah kalau kita nyantai, duduk santai, mana ada hasil? Nggak mungkin. Oke ya, itu cuma sugesti masyarakat kalau sapi perah itu sibuk nggak ada kerjaan. Saya bekerja di sini dari sekian satu kandang ini sekitar 30 ekor totalnya. 30 ekor itu saya kerjakan 3 orang dari jam 5 pagi sampai jam 7 selesai finish, ya. Terus siangnya jam 1 sampai jam 4 selesai. Jadi jam 7 sampai jam 1 tadi sudah free Pak? Free, tiduran ya, bisa gitu. Kerja yang lain. Jam 4 sudah selesai. Jam 5 pagi start sampai jam 7 maksimal jam 8 udah selesai. Nanti jam 1 baru masuk kandang lagi sampai selesai jam 4.
Oh, cuma 6 jam kerjanya. 6 jam. Oh, 6 jam seperti 6 jam per hari. Siapa bilang nggak ada berhentinya? Oke, berarti kan dibuktikan Pak Win sendiri kan. Kayak saya kan katanya gitu, kata-katanya kan seperti itu. Dan ini asumsi masyarakat itu katanya kalau sapi perah itu memang ruwet, bulet gitu. Sebenarnya itu nggak terbukti. Sama semua di pekerjaan, terutama di bidang persapian. Kalau kita belum niat keluar dari kandang, ya ada aja. Wong sapi itu kalau ditunggoni, ngeletong itu gantian. Iya. Kita keruk yang sini, ganti sana. Terus, kecuali kita tinggal wis ben, wis selesai. Pak, ini apakah ada tips atau trik tersendiri supaya kerja di waktu sampai ini efisien? Apakah menggunakan mesin tertentu atau peralatan tertentu atau manajemen waktu yang diatur sedemikian rupa di tim ini, Pak? Di samping manajemen waktu, ya ditopang dengan peralatan yang meringankan lah, seperti mesin perah. Terus cara mandiin sapi juga pakai mesin. Dibantu lah. Kalau pakai manual semua, saya kira ya capek. Sekarang teknologi kita manfaatkan. Nah, ini nyun sewu Pak Win, ini kembali ke awal tadi. Pak Win ini sudah pensiun di dinasnya atau bagaimana? Pengen tahu Pak ini. Kan tadi kan mantan tadi kan, itu gimana Pak? Per 1 Januari besok saya selesai. Per 1 Januari, wah kurang berapa hari, nggak ada 1 bulan. Wah, kalau nggak diminta lagi itu, diminta ya ikut lagi. Nah, saya pengen ini Pak, pengen menanyakan sebuah kesan di peternakan, khususnya sapi. Seorang inseminator keliling ke sana kemari dan juga di rumahnya ada sapinya. Ini kita pengen tahu Pak, selama ini Pak Win bagaimana Pak kesannya di dunia persapian itu Pak? Ya terus terang saya jatuh cinta sama sapi. Jatuh cinta sama sapi. Dari perjalanan hidup saya dari muda sampai pensiun sampai tua, yang seharusnya sudah istirahat malah di rumah saya pelihara sapi sekarang. Malah pelihara sapi. Ya, itu kesannya yang mendalam. Sapi adalah rojokoyo. Orang Jawa bilang kepingin berhasil ya kita kerja keras gitu aja. Oh gitu ya. Pak, kata-kata pamungkas untuk panjenengan kan nyun sewu sepuh dan senior gitu Pak, saya bilang gitu. Ini pesan untuk kita muda-mudi, terutama untuk kalangan muda milenial. Muda-mudi milenial ini jangan pernah berpikir cari pekerjaan itu yang ringan-ringan di kantor-kantor saja. Justru kesempatan disinilah jadilah peternak, karena prospek luar biasa nanti akan kalian dapatkan. Setuju Pak. Oke. Terima kasih Pak Win ya atas bincang-bincangnya.